Dan sekarang kita akan masuk insya Allah ke pasal ke-6 masalah anjuran membangun masjid-masjid di tempat yang memerlukan. Tepatnya di halaman 297 dan nomor hadisnya 268. Hadis pertamanya sanad sahih dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, pada saat orang-orang berkomentar kepadanya manakala dia membangun masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innakum aktsartum wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man bana masjidan dalam kurung qala Bukair hasibtu annahu qala kan itu ya yang bagi bihi yabtagi bihi wajh Allah banallahu lahu baitan fil jannah." Kalian telah banyak berbicara. Jadi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu di zaman khilafahnya beliau sempat membangun renovasi masjid. Lalu mulailah banyak orang berbicara di sini. Ya, seakan-akan menganggap ini pelanggaran, ini sesuatu yang salah dan seterusnya. Beliau pun berkata, sesungguhnya kalian telah banyak berbicara dan sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membangun masjid dalam kurung, tadi yang saya sempat bilang ada dalam kurung dalam bahasa Arab terjemahnya, Bukair berkata, Bukair ini yang meriwayatkan hadis atau riwayat ini ya. Menurutku dia berkata, ya, maksudnya apa yang dia tangkap dari Utsman bin Affan. Barang siapa yang dari hadis Nabi SAW ini ya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membangun masjid untuk mencari wajah Allah, maksudnya ikhlas karena Allah, niscaya Allah akan membangunkan sebuah rumah untuknya di surga. Masih di nomor 1, riwayat yang lain, banallahu lahu mithlahu fil jannah. Allah membangun untuknya atau untuknya seperti apa yang dia bangun itu di surga. Ya. Ada keterangan di footnote kecil 311 di bawah, yakni dalam keutamaan, kehormatan, kemuliaan karena ia adalah balasan surga atau balasan masjid ini, makna ia sama dengan sifat-sifat kemuliaan. Dalam arti kata, di sini kalau orang membangun walaupun sangat kecil, ya, masjid di muka bumi, mungkin hanya musola, dia akan diberikan istana yang berlipat-lipat jauh lebih baik dibandingkan dengan yang di dunia. Ya, karena pasti di akhirat lebih baik, lebih indah, lebih luas. Karena Allah SWT menggambarkan surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Ya, dalam surah Al-Imran, surah nomor 3, 133, Allah berfirman, A'udhu billahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddatil muttaqin. Berlumba-lumbalah kalian, bersegeralah kalian kepada pengampunan Tuhan kalian dan kejarlah surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Baik teman-teman sekalian, hadits ini riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Hadits ini yang pertama diangkat oleh Al-Mudhiri rahimahullah adalah menggambarkan bagaimana sosok sahabat Nabi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu di zaman khilafahnya beliau melihat kekayaan negara cukup banyak, beliau sendiri juga pribadi punya harta yang banyak, maka beliau ingin menyentuh satu sisi yang mungkin pada saat itu menurut beliau belum ada yang melakukannya, karena dua khalifah sebelum beliau, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, belum merenovasi masjid Nabi. Maka Utsman bin Affan berpikir untuk membangun dan merenovasi, memperbaiki masjid Nabi SAW. Nah pada saat itu mulailah ada gemuruh suara. Karena kita kalau yang pernah membaca sejarah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau punya banyak sekali inovasi-inovasi dan itu ternyata membuat sebagian orang yang memang dipenuhi hatinya dengan hasad dan hanya ingin mencari kesalahan orang. Karena orang yang hatinya diisi dengan hasad itu selalu gembira kalau melihat ada satu kekurangan atau kesalahan yang ditemukan dari orang yang dia hasati. Maka mereka langsung berbicara cukup banyak, maksudnya pembicaraan negatif tentang Utsman bin Affan. Oleh karena itu beliau mengatakan, sesungguhnya kalian telah banyak berbicara. Maksudnya berbicara yang tidak benar. Ya, karena kalau berbicara yang benar, maka tidak perlu Utsman bin Affan singgung misalnya. Pada saat beliau ingin bangun masjid kemudian langsung didukung, maka itu tidak ada masalah. Gitu kan.
Tetapi di sini teman-teman sekalian, karena mereka berbicara hal yang negatif, maka Utsman bin Affan menegur mereka. Ini yang kita bisa ambil dari potongan pertama hadis, yaitu sesungguhnya kalian telah banyak berbicara. Yang kita bisa ambil pelajaran yang lain adalah Utsman bin Affan menjelaskan dengan hujjah. Dan di sini penting kalau kita punya sebuah sikap atau perbuatan, usahakan dikuatkan dengan argumentasi. Kenapa kita melakukannya, gitu kan? Dengan tujuan apa? Tapi yang paling tepat adalah ada nggak dalil yang menopang masalah itu. Maka kita temukan di sini Utsman bin Affan menyampaikan apa yang dia lakukan berlandaskan dalil. Berlandaskan dalil. Dalil yang beliau sampaikan adalah Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang membangun masjid untuk mencari wajah Allah, maksudnya ikhlas karena Allah. Di sini maknanya, apakah membangun masjid dari awal, tidak ada bangunan sama sekali, atau memperbesar, memperbaharui, merenovasi. Niscaya Allah akan membangunkan sebuah rumah atau istana untuknya di surga. Ya. Makin banyak pengorbanan Anda di masjid tersebut, ya, maka makin bagus dan istimewa istana Anda di surga. Dan tentu teman-teman sekalian, kalau ada yang mengatakan, tapi kan tidak semua orang mampu membangun masjid. Kita akan kuatkan dengan hadis yang setelahnya insyaAllah, di hadis nomor 269. Bagaimana orang membangun dengan masjid semampu dia saja walaupun kecil. Artinya dia ikut partisipasi di kotak-kotak amal yang ada di pinggir-pinggir jalan. Yang biasa kita temukan di Indonesia, negara kita ini cukup banyak kesempatan untuk itu. Maka dia pun akan mendapatkan istana di surga. Saya akan bacakan hadis, kita langsung pindah ke hadis yang kedua dalam pasal kita ini. Tepatnya hadis urutan dari awal kita belajar 269. Jadi nomor 2 dengan sanad sahih. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man bana lillahi masjidan qadra mafhasi qatatin, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid karena Allah sebesar sarang burung belibis. Ya. Di situ ada putnot nomor 312 yang dimaksud dengan mafhas, artinya sarang untuk bertelur. Sementara al-fahsu artinya mengungkap dan mencari. Ya. Saya ulangi hadisnya keterjemahan karena tadi kita baca putnotnya. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah sebesar sarang burung belibis, maksudnya hanya untuk meletakkan sebutir telur. Ya, kita tahu telur kecil. Ya, mungkin seperti lingkaran ibu jari sama jari tengah kita. Biasanya kalau cuma satu telur, maka sarangnya pun tidak akan besar sekali, tapi biasanya cuma seukuran telur tersebut. Siapa yang membangun rumah Allah, masjid di muka bumi sebesar itu, maka Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah atau istana di surga. Diriwayatkan oleh Al-Bazzar, dan lafaz hadis ini adalah lafaz darinya. At-Tabarani dalam Mu'jam As-Saghir, ini nama kitab Al-Mu'jam As-Saghir dari Ibnu Hibban, dan Ibnu Hibban juga dalam Sahihnya. Di sini teman-teman sekalian kita lihat bagaimana karunia Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Bayangkan kalau keutamaan ini hanya dimiliki oleh orang-orang kaya. Harus punya miliaran baru kemudian dia bisa mendapatkan istana di surga. Tapi kita temukan kemurahan Allah Subhanahu wa taala, karunia-Nya yang luar biasa. Bagaimana Allah Sang Pencipta Subhanahu wa taala itu bisa memudahkan untuk kita mendapatkan istana di surga. Ya. Kalau Anda beramal saleh, ya, Anda sudah punya istana di surga. Tetapi seorang mukmin di surga bisa memiliki beberapa istana. Bukan harus satu. Makanya Nabi SAW sampaikan, kalau orang jihad akan ada pintu gerbangnya. Dipanggil di situ, dia punya istana di situ. Orang sholat juga dari pintu sholat. Orang puasa dari pintu puasa. Artinya Anda bisa punya istana di setiap ibadah yang Anda kerjakan itu. Artinya kita punya banyak sekali istana.
Gitu kan. Banyak sekali istana. Bayangkan, selain daripada semua itu, Anda juga bisa mendapatkan tambahan-tambahan istana lagi yang Anda bisa nikmati. Ya, mungkin dengan bentuk yang berbeda, keindahan satu sama yang lain, bersaing. Ya. Artinya, sebuah kemewahan yang luar biasa. Karena di surga itu semuanya belum pernah mata lihat, semuanya belum pernah telinga dengar, dan semuanya belum pernah terlihat dalam hati manusia. Contoh misal, sabda Nabi SAW, siapa yang membaca Qul huwallahu ahad 10 kali sehari, akan dibangunkan baginya istana di surga. Qul huwallahu ahad. 4 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini kurang dari 1 menit. Istana di surga. Bagaimana kalau Anda lowongkan sehari 10 kali baca. 10 Qul huwallahu ahad kali 10. Berarti 100 kali Anda baca. Anda punya 10 istana di surga. Anda baca lebih baik daripada itu. Belum lagi keutamaan membaca 3 kali saja. 1 kali baca Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad itu, sama pahalanya dengan membaca sepertiga Al-Quran. Kalau 3, berarti sama dengan 30 juz. Gitu kan. Kalau Anda lakukan ini dengan 10 kali, berarti Anda seperti 3 kali menghatam Al-Quran. Karena 1 kali baca sama dengan sepertiga Al-Quran, kurang lebih lah. Ya. Kemudian juga Anda mendapatkan istana di surga. Itu kan mudah sekali. Tidak ada yang sulit. Kata Nabi SAW, siapa yang menjaga 12 rakaat sehari semalam, sunnah rawatib, sebelum subuh, qobliyah subuh 2 rakaat, sebelum duhur 4 rakaat, sesudah duhur 2 rakaat, sesudah maghrib 2 rakaat, sudah isya 2 rakaat, 12 rakaat dibangunkan baginya istana di surga. Jadi kita lihat penawaran untuk menambah istana-istana kita selain yang Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan sangat terbuka. Di antaranya seperti ini. Yang saya ingin berbagi, dan ini pernah saya singgung di majelis kita pada saat memang belum pandemi, tentunya kita adakan di tempat yang sudah disepakati, ya, di daerah Tebet Mas membahas masalah ini. Saya pernah tekankan masalah itu. Kalau Anda melewati masjid yang sedang butuh atau sedang renovasi ataupun pembangunan dari awal, ada kotak amal ditaruh di jalan, usahakan jangan menyumbang hanya sekali. Dari mana Anda tahu? Kemungkinan besar kalau Anda pas mau pergi kerja, mau keluar berurusan dengan hajat Anda misalnya sumbang, anggap 10.000 rupiah, anggap 100.000 rupiah, 50.000 rupiah Anda berikan. Sudah dapat istana di surga. Pada saat pulang Anda sumbang lagi walaupun di masjid yang sama. Siapa tahu Allah Subhanahu wa taala menjadikan uang yang kedua itu masjidnya, istana yang kedua di surga. Allahu alam, kita nggak tahu. Jadi kalau 1 tahun 365 hari kotak amal itu di situ dan tiap hari Anda nyumbang, Anda seperti tiap hari berharap agar diberikan istana di surga. Karena hadits ini menjelaskan walaupun hanya seperti sarang burung untuk taruh telur kecil saja. Jadi sumbangan yang sangat sederhana. Selanjutnya hadits nomor 3 dalam pasal kita, tepatnya urutan ke 270 dari awal bahasan kitab kita ini. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man bana lillahi masjidan yuzkaru fi, bana Allahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah yang dilakukan zikir padanya, maka Allah membangunkan sebuah rumah untuknya di surga. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dalam sahihnya. Di sini ada tambahan faedah daripada hadis-hadis yang sebelum kita sebutkan, ada 2 atau 3 riwayat tadi ya.
dua yang berurut, urutan satu, urutan dua, tapi di urutan satu tadi ada dua riwayat ya, jadi tiga. Yang ini yang keempat. Ada tambahannya di sini adalah kalimat ya, Rasulullah SAW yuzkaru fihi. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah yang dilakukan zikir padanya. Dan mana zikir adalah ibadah secara umum. Karena semua ibadah masuk dalam zikir. Salat itu masuk dalam zikir. Karena kita berzikir, mengingat Allah SWT. Membaca Al-Quran, berdoa. Juga termasuk lisan. Ya. Apapun itu. Bahkan amaran hati, ikhlas, tawakal, mencintai Allah, membenci karena Allah. Semua ini teman-teman adalah ya, bagian daripada zikrullah. Maka kalau orang bangun, kata Nabi SAW, masjid, dilakukan aktivitas agama di dalamnya, tentu yang skala prioritas adalah sholat 5 waktu, Jumat, kemudian setelah itu, dan Jumatan di sini. Nah, setelah itu datang sholat-sholat sunnah yang lain, mungkin yang lainnya pengajian dan segala macam. Maka Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Nah, yang ingin kita titik beratkan justru poin ini. Jadi kalau Anda mau bangun masjid, cari di lokasi yang ramai. Ya memang dasarnya di situ aktivitas agama itu ada. Misalnya di dekat pasar Anda bangun masjid yang besar. Ya, di satu pemukiman yang besar gitu. Jangan Anda bangun masjid di dalam hutan, nggak ada orang sholat di situ. Kenapa? Pernah saya lihat satu cuplikan. Allahu alam maksud dan tujuannya apa orang itu membangun masjid di tengah-tengah hutan. Nah, kalau nggak salah masih ada di YouTube itu ya. Masjid indah di tengah hutan atau apa. Dan itu di antara pohon-pohon dan semak belukar. Siapa yang akan sholat di situ? Anda akan sholat 2-3 orang, 5 orang? Bukan tidak boleh. Tetapi makin banyak orang sholat, maka Anda akan mendapatkan keutamaan di atas keutamaan. Sekarang Anda bangun rumah, Allah di muka bumi atau masjid, Allah akan bagikan istana di surga. Tapi jangan lupa rentetan pahalanya masih banyak yang lain. Kalau dikumandangkan azan, lalu orang mendengarkan, lalu orang mengerjakan sholat baik ke masjid itu atau di rumahnya. Atau ada orang yang datang berdoa antara azan iqamah, atau ada mengadakan pengajian di situ, atau ada orang sedang berzikir kepada Allah SWT. Ini semua aktivitas atau misalnya ada kegiatan-kegiatan sosial. Ya. Maka ini semua akan menjadi rangkaian pahala yang luar biasa. Kalau Anda bangun di sebuah tempat yang tidak ada orang di situ. Ya. Hanya yang penting sudah bangun masjid. Ya. Ini sekaligus juga kita ingatkan teman-teman kita yang bergerak di lembaga sosial. Ya. Harus hati-hati dengan masalah ini. Karena banyak teman-teman yang bergerak di lembaga sosial ini. Mereka yang penting mengerjakan bangun masjid. Jadi saya dapat kasus-kasus itu. Misalnya ada beberapa lembaga sosial. Karena banyaknya donatur yang nyumbang masjid buat mereka. Ada kepada mereka. Mereka main bangun kirim laporan. Di situ ternyata dibangun di satu lokasi di dekat sawah jauh, nggak ada orang di situ. Padahal ada perkampungan masyarakat yang lebih butuh gitu. Ini paling yang sholat 1, 2 atau 3, 4 orang petani. Tapi petani ini sebenarnya tinggal di satu perkampungan yang di sini sebenarnya bisa kalau dibangun sini malah lebih banyak orang yang bisa datang. Masjid bisa lebih hidup. Nah itu yang terjadi. Itu kita sayangkan sekali. Maka ini tambahannya luar biasa riwayat ini bagaimana kita justru membangun masjid di tempat yang sangat bagus. Saya pernah datangi sebuah masjid di dekat pasar, gitu kan, di kota Makassar waktu itu, besar masjidnya. Dan memang akhirnya orang pasar itu dan karena di pinggir jalan juga orang sholat di situ. Orang sholat, juga bisa sebagai peringatan lah bagi orang-orang pasar karena ada pengajian mikrofonnya terdengar suara yang di luar. Mungkin mereka bisa sambil jualan sambil mendengar ceramah. Banyak yang bisa dilakukan. Itu juga di Blok M di Jakarta tempat kami biasa isi pengajian dengan beberapa asatidzah. Semoga Allah jaga mereka di atas istiqamah dan ketaatan insyaAllah. Itu luar biasa. Pada saat kami adakan tablik akbar bisa sampai 10.000 orang yang datang Masya Allah. Bahkan mungkin bisa lebih daripada itu. Padahal itu di atas pasar mall yang diletakkan di atas sekali ya. Bagian atas ya. Ya mungkin kebanyakan bangunan-bangunan tidak berfungsi seperti itu. Ya, dan banyak contoh-contoh yang lain. Ya. Jadi ini pelajaran yang kita bisa ambil tambahan dari hadits nomor 270.